Sudah sampai kita, Kak. Kalau sama papa tuh selalu diajak ke pantai, sama mama selalu gunung gitu. Tapi ya udah lama banget nggak kesini. Mama apa yang paling mama inget dulu? Dulu biar kamu tahu tempat mama Apa? menjernihkan pikiran. Oh, di daerah-daerah kayak gini. Ya, Iya. coba yuk hari ini kita nikmati hari ini ya. Hari ini sih kayaknya kita bakal camping. Ya. Coba kita spend time di sebuah gunung yang kayaknya belum pernah kita lakuin sebelumnya. Yang paling kakak inget ya, core memory kakak adalah kakak pulang sekolah, terus mama sama papa jemput. Seperti biasa. Iya, jemput, terus tiba-tiba kok nggak nyampe rumah. Sampai kamu tertidur. Sampai tidur, bangun. tidur lagi, bangun lagi, akhirnya nyampe di Sambolo gitu. Dan itu kayaknya nggak sekali dua kali gitu. Kita sering banget ngelakuin itu gitu. Dan ya itu yang paling kakak ingat dari kakak kecil sih. Ya mama inget dari kakak kecil apa? Dulu kan waktu kamu TK ya. Itu Dadi tuh setiap pagi tuh mengantar kamu sekolah. Kamu umur berapa sih? 4 tahun kalau nggak salah. Karena memang dulu masih deket rumah lah, playground gitu lah. Oh iya. Pakai sepeda didorong gitu. Ingat nggak? Ingat nggak? TK Pertiwi. Iya bener, TK Pertiwi. Dulu dari nyebrang jalan pakai sepeda. Dan itu latihannya pakai stick golf kan? Iya, stick golf. Iya benar. Kayaknya mau dibesarkan, ya spoiled yang Dadi suka bilang gitu, atau se-privilege sekarang, se-privilege pada saat itu, tapi tetap keras cara membesarkannya gitu. Dan tetap ada sebab akibat. Kalau misalnya sebabnya adalah ya lo jatuh, nyakitin diri sendiri, ya akibatnya adalah lo sakit gitu, atau lo akan merasakan sesuatu yang lebih buruk gitu. Jadi itu yang menurut kakak pelajaran terbesar pas kecil ya, yang kayaknya Caroline dan Edward juga kayaknya merasakan juga sih gitu, kerasnya itu gitu. This is nothing. Iya, kalau kata biasa gitu. Kita daripada ngobrol di sini, kita sekalian keluar kali ya? Iya. Mau di Atau sini. kita di sini doang? Mau camping dalam. Enggak lah. Ayo. Kangen banget kakak jalan-jalan kayak gini mah. Iya, kamu kan sibuk, makanya kan mama Iya udah berapa kali ngajakin kamu, ayo Kak, jalan. Gimana adik-adik kita ya? Adik kakak. Kalau nggak salah si Caroline masih pengen. Dia ke Cipete nyasar. Sini. Edward sih yang harus di Iya, cuma ya dia lagi fokus ke hobinya, biarkan dulu. Pelan-pelan juga mereka akan ini kok. mencintai alam. Mencintai alam. Oh, terakhir Edward ikut loh. Apa? Mama trekking di desa Setamplat. Wah. Wah. Oh iya kakaknya. Yang kita charity juga. Iya benar, bagus. Terus sini. Mas kuat kan? Sini mah. Bener. Sini. Iya, terus aja. Awas ya kayu itu. Setahu kakak, mama takut ketinggian mah. Iya ya, mama juga bingung. Kadang kok beda ya kalau
di alam tuh mama nggak ada takut-takutnya. Kamu Oh, tahu kan mama pernah canyoneering gitu sampai 35 meter. Iya Tapi sih. kalau di gedung atau di jembatan, wah itu mah nggak berani itu. Iya Nggak sih. tahu deh kenapa. Kalau Tapi kalau di alam kayaknya takut ketinggian sih kakak nggak, tapi capek iya. Duduk dulu kali. dari kecil tuh mama tomboy. Nah, Terus waktu SMA tuh kan eskulnya ada tuh PA pendaki alamnya. Heeh. Mama nggak disetujui sama orang tua. Kakek Nenek. kamu, Oh, kakek. nenek. kan kakek AU tapi. Iya, tapi kan mereka keterbatasan ekonomi. Oh iya sih. Nah, terus ya anaknya 6, bayangin Iya aja. sih, benar juga sih. Terus ya apa? Mereka khawatir perempuan gitu. Ngapain sih pakai masuk hutan gunung apa? Ya udah akhirnya mama cuma curi-curi waktu aja kalau masih kecil tuh mainnya ya ke kebun orang. Iya sih. Yang deket-deket ya kan dulu daerah itu tinggal di Halim kan, Nah, itu masih indah sekali. iya sih benar. Ada cerita rumah tangga kan itu pasti ada naik turun ya. Dulu mama kalau lagi ribut sama Dadi kan orangnya santai gitu, nggak mau pikir apa sih yang diributin, Iya. nothing lah gitu. Mama cuma ambil kunci mobil, Iya, mama nyupir. jupir, Ke Bandung. belum ada tol tuh. Ah, Paling deket karena mama masih mikir kamu anak Iya. sister masih kecil, Terus kayaknya nggak belum tanggung ada. jawab banget walaupun ada Neni gitu. Tapi wah akhirnya mau tahu tempat ngumpet mama di di mana? mana? Gunung Pancar. Oh ya? Mama tuh suka nongkrong di Gunung Pancar gitu, duduk. Itu Sentul ya? Sentul. Iya Itu sih. masih wah sepi. Iya sih. Sentul menjadi tempat yang ada pinus paling dekat dari rumah juga sih. Iya, sama Gunung Gelis. Iya, tempat dulu kita. Ya, masuk Ya aja. kan? Dan dulu kita hampir tinggal di Sentul kan? Iya. Iya sih. Kalau kita tinggal di Sentul kayak ya nggak tahu sih hidup kita gimana ya, Pak. Untung kita tinggal di Tambun. jadi gampang mau ke hutan. Dan Dadi bilang kalau kampungnya Dadi di mana? Di mana? Tambun. Oh ya? Dia dengan bangganya. Kayak dia orang bule pertama di Tambun ya, Pak. Dulu kan kakak suka jalan-jalan juga ya, Mah? Kakak ingat salah satu tempat awal kakak Sebesi. Ingat gak? Kakak berangkat ke Sebesi. Terus kakak izin sama mama berangkat ke sana. Itu mama gimana, Mah? Jadi mau tahu kamu? Hah? Mama sama Dadi ngapain? Apa? Cari tahu toh, selidiki. Apaan? Selidikin apa? Yang bawa kakak? Yang bawa kakaknya. Terus bagaimana kakak kesananya? Karena, wih, beneran. Udah itu kalau nggak salah momennya Idul Fitri ya? Kayaknya deh. Karena kakak yang kakak ingat adalah Dadi tuh nggak percaya bahwa gila anak gue mau naik gunung. Karena ya kakak kan bangun siang pada saat itu ya, nonton TV doang gitu. Terus dia kayak, kok lu mau nggak yakin gitu, mama dan Dadi nggak yakin kakak mau ke Pulau Sebesi cuman bertiga, modal nekat gitu ya kan. Kalau mah bukan itu yang dipikirkan waktu saat itu. Apa? Ah beneran deh. Pakai bis. Tadinya mau pikir mau ada supir gitu kan diantar apa. Enggak mas bis. Bangun tidur semua udah ready. Sekolah aja pakai driver. Iya. Public transportasi aja kamu belum pernah gitu. Itu panik ada mama dari panik gitu. Karena kan kita biarpun adventure bareng sama anak-anak ya sama Dadi tetaplah ada fasilitasnya. Ini ya terus akhirnya wah mama cari informasi siapa sih nih yang manunya. Terus akhirnya ya udah kita los aja lah. Kita bismillah lah biar. Iya tapi itu kayak momen perkenalan kakak sama alam deh. Maksudnya ngelihat ya anak Krakatau sedekat itu, tidur di pantai, pup di pasir. Itu sesuatu yang baru pada saat itu kan. Terus akhirnya nagih lah buat kakak. Kayak akhirnya kakak berangkat lah ke perahu. Dan mungkin yang paling
bikin concerning, kakak ingat semua orang nggak bolehin kakak tuh ya naik motor kakak ke Bali. Tapi inget nggak waktu kamu ke perahu? Kenapa? Pertama kali kamu naik gunung. Momennya saat itu apa? Hari Ibu. Yes. Mama udah nangis ya. Oh ya? Mah, udah jadi. Gantian ya, kakak ganti baju. Oke. Mah, ingat gak dulu masakan pertama kakak apa? Ingat gak? Kakak gak tahu apa yang kita makan? Apa ya? Nggak tahu ya? Spaghetti bukan? Jadi dulu Mama jadi anniversary. Terus kakak lagi belajar masak waktu itu. Ya ada YouTube gitu. Lihat dari YouTube gitu kan, terus suka masak. Terus Mama bilang malamnya gitu. Malamnya Mama bilang, oh ya udah paginya kamu bikinin sarapan aja. Kakak ingat, I don't know kalau Mama ingat apa enggak. Sama Dadi bikinin Mama sama Dadi sarapan pagi-pagi. Terus kakak excited banget yang kakak nggak bisa tidur kayak, wah, gue udah kasih kesempatan untuk masakin orang tua gue nih untuk pertama kalinya. Biasanya soalnya kakak nggak boleh deket-deket dapur kan, soalnya selalu berantakan kan. Gila, gue sekali-sekalinya dapat kesempatan untuk masakin orang tua gue gitu. Terus kakak inget banget, kakak malamnya udah nyiapin menu, yaitu ya udah gue bikin omelet aja biasa. Oh gitu, iya. kan. Yes. kakak bangun dari jam 4 pagi, omeletnya udah kakak bikin dari jam 4. Terus papa bangunnya jam 7, jadi udah 3 jam ada di situ. Masa kayak gitu sih? Apa deh? Dulu ada, iya dulu kakak berapa kayak umur 12 tahun kali. Gitu ya? Iya, that was the first time. Masa sih? Iya, tapi itu maksudnya on a serious note, kayaknya masak tuh menjadi pembuktian bahwa gue bisa ngelakuin apa yang nyokap gue lakuin juga loh gitu, atau gue mau ngebahagiain bokap gue loh gitu. Tapi awalnya itu. Awalnya itu. Lu pasti. Sekarang not bad lah kakak masaknya. Wah, the best, the best. Daripada mama yang masak. Mama jago satu mah. Sop buntut udah. Ya itu kesukaan Itu Dadi. pun kalau kakak lagi sakit, jadi rasanya hambar soalnya. Ingat nggak waktu Edward minta dimasakin? Mah, Edward pengen makan masakan mama. Oh oke. Mama masakin nih. Terus dia makan. Edward tuh kan sweet banget ya, kayak Dadi ya, dia bilang, wah, Mah, bener, ini masakan mama. Iya, kenapa? Enak, Mah. Aduh, Mah, tadi Edward takut banget, kaget. Kenapa emang? Kirain Edward COVID. Maksudnya, enggak, ya Edward pikir Edward COVID. What? Berarti masakan mama gak ada rasa. Hal paling sulit jadi ibu apa sih, Mah? Besarin kamu kayaknya.
Tapi apa? Soalnya kayaknya jadi ibu tuh pekerjaan yang berat banget gitu. Ya maksudnya ngandungin 9 bulan, terus membesarkan gitu. Tapi paling sulit tuh apa? Paling sulit itu mungkin karena kamu anak pertama ya. Maaf tidak punya pengalaman. Terus usia mama kayaknya muda banget saat itu. Iya makanya kita gak jauh beda umurnya sebetulnya. Mama umur 23 itu sudah melahirkan kamu. Nah, ada suatu hari ya yang mama benar-benar dilepas sama orang tua. Bagaimana cara ngerawat bayi gitu kan. Terus kamu demam tuh. Banyak banget demam. Mama bawa ke dokter ngasih resep lah obat gitu kan. Ngasih, terus mama minumin tuh obat kamu. Itu dong apa sih namanya puyer kan? Puyer. Minum. Terus berapa hari kemudian kamu gendut Kak. Wih, anakku cepet banget gendut gitu kan. Tapi ada yang salah nih. Apaan? Ternyata. Kok gendutnya beda gitu. Terus mau panik nih anak kenapa? Tahu nggak? Mama overdosis kamu obat. Kayaknya kakak tahu deh foto yang kakak di kolam warna biru bukan? Iya, jadi kan kamu gendut bukannya? Gendut, tapi terus lama-lama mengering kan kulitnya. Kayak apa sih? Ingat nggak? Iya kan sih. ada foto Iya. memandiin tuh pakai air PK obat. Iya gitu. Biru itu kan? Biru itu. Itu karena mama ngasih obat tuh kalau Tapi mungkin pertanyaan paling umum nih mah, kalau maksudnya orang nanya kakak yang perihal mama gitu, dulu ngidam Iyas apa gitu? Apa Pak? Enggak sih, mama nggak ada tuh. Kayaknya hamil kamu sampai melahirkan tuh semua dilancarkan alhamdulillah. Nggak ada mama ngidam makanan nggak apa ada, gitu? Nggak ada, nggak ada sama sekali. Itu, tapi justru di saat mama hamil kamu itu, mama cantik banget tau gak? Iya sih, mama cantik banget. Ada foto kita yang kakak pakai tato dragon. Itu maksud kakak ngeliat, gila nyokap gue bisa jadi kayak gini. Dan ada fase mama modeling gitu. Fase mama yang foto-foto sana sini. Gue tuh bangga banget punya nyokap, gila nyokap gue kayak gini gitu. Sampai akhirnya banyak yang ngelirik mama, gue kayak semoga nyokap gue nggak secakep ini terus ya. Gue pikir kayak gitu. Cuman kalau nama Iyas. Nah itu dia. Itu nama yang unik tau Mbak, maksudnya gak semua orang, kakak cuma tahu Iyas tuh 2 di dunia ini. Ya, banyak kan orang mengira nama Iyas itu adalah Ilyas. Padahal enggak. Ya, tapi mama enggak. Mama kekeh waktu itu. Waktu mama bisa mulai, ya itu karena mama orang selengean, cuek gitu. Ya, karena begitu melahirkan kamu, itu pertama mama panik untuk melahirkan. Kamu nggak ada suaranya. Oh ya? Kamu udah keluar, tapi nggak salah. Ternyata kamu masih dalam ketuban. Dipecahin airnya sama di luar. Jadi lahir tuh udah kayak. Iya, ada plastik kayak gitu. Iya. Terus? Panik dong, lo nggak ada suaranya. Terus pas udah ini, mama bukan bilang alhamdulillah, bilang yes. Terus? Itu kasih nama Iyas. Serius? Serius. Gak, kakak kayak pernah dengar cerita ini, cuman kayak bukan sesuatu yang nyata gitu loh kayak. Kata Dadi sih gila mama. Iya makanya. Crazy. Wow. Kayaknya setiap orang tua, ya semua orang tua pasti mendoakan anaknya gitu. Pasti. Dan kakak tuh punya rasa penasaran sebetulnya. Ketika mama dulu mendoakan kakak gitu, pasti kan mendoakan semoga anak gue apa gitu, menjadi anak soleha atau berbakti gitu. Umur kakak udah gak muda mah, umur kakak udah mau 30 gitu. Berhasil gak kakak jadi anak yang mendoain? Alhamdulillah ya, semua orang tua pasti ingin mendoakan anaknya sukses, bisa menyenangkan keluarga. Ya terutama itu ya. Dan kamu ternyata dari kecil sudah terpupuk sayang keluarga. Kamu tuh punya passion tuh benar-benar sayang keluarga, sampai kamu waktu itu sekolah aja SD kamu sudah bikin, ingat nggak sih tulisan tikus? Itu kan ini pertama kamu ya.
Bisnis pertama. Bisnis pertama. Sampai kamu tulis di koran pemberani ya. Iya. Semua pasti ini intinya dari cerita kamu itu. Dulu namanya apa ya? Koran berani. Bukan di media sosial, lupa yang kamu bikin itu. Apa ya? Ya jangan disebut lah, kamu malu itu. Ada satu blog lah. Iya, blog. Tapi ya itu semua. Intinya di situ kamu ceritakan keluarga kamu gitu. Mama bangga, Dadi bangga gitu. Apalagi kalau Dadi sekarang lihat kamu. Dulu emang Dadi, kalau mau bilang Dadi bukan keras orang, tapi tegas. Kalau kamu melakukan suatu kesalahan, pasti kamu dipanggil, udah Dadi tuh ceramah nggak henti. Gitu. Kadang Mama dengerin di pintu sampai mau stop gitu dengan kasih kode, tapi Dadi bilang diam. Oke. Mama nangis gitu, Mama sedih gitu, ya ampun, ini anaknya dari tadi kan masih usianya segitu, belum apa ya, karena Dadi itu belum puas dengan jawaban. Dadi tidak pernah kasar, pasti tidak pernah puas dengan jawaban apa kesalahan yang telah kamu lakukan. Jadi selalu why. Even kamu jawab dengan enggak Dad, kan iya but why, iya but why, sampai akhirnya give up. Tapi setelah itu Dadi tuh manggil Mama. Setiap dia bilang, ini saya tidak keras sama Iya, tapi saya biar kakak jadi seorang laki-laki yang tangguh gitu. Terus Dadi bilang gitu, saya tidak pernah mengucapkan bagaimana rasa sayang saya sama kakak, tapi kamu tahu saya sayang sama anak saya. Sampaikan ke kakak, Dadi love him so much. Sulit untuk apa ya? Bukan untuk percaya ya, maksudnya kakak percaya ada momen-momen seperti itu, cuman ya atau mungkin anak pertama kali ya. Ada. Anak pertama, Mama dulu stres. Mungkin karena Dadi sibuk kerja, Mama ngurusin kamu, jadi emosi Mama terkadang terlalu berlebihan. Sampai pernah suatu hari Mama mukul kamu gitu. Itu ya ampun, sedih banget gitu. Kayaknya namanya Mama masih muda ya. Emosi rumah tangga, karena Mama labil mungkin ya, kayak nggak siap. Tapi saat itu Mama pingin sekali punya anak. Begitu udah ada kamu, waktu Mama terus pernah mau mukul kamu tuh yang bikin Mama nyesel, menangis ya. Dadi marah, marah sekali waktu itu. Itu hanya karena Mama nggak bisa ngajarin kamu baca. Mama gregetan karena dulu Mama lahir dari anak tentara kan. Iya, maksud kakak itu juga sih. Ibu keras. Ibu keras, ya kakak tahu kakek keras. Ya, nenek pun begitu gitu. Ya mungkin sulit juga untuk Mama punya contoh seorang orang tua yang mengajarkan cara membesarkan anak gitu. Tapi ya kakak sejujurnya merasa bahwa kakak di keluarga yang luar biasa suportif, luar biasa mengajarkan banyak sisi gitu. Kalau kakak ada opsi gitu Pak, untuk kayak aku ganti orang tua gitu, yang nggak pernah kepikiran gitu. Kakak ngerasa hidup kakak ya mungkin mendekati kata sempurna gitu. Hidup Mama nggak bisa dibilang mendekati kata sempurna, terutama dia kalau nggak salah 2018 atau 19 itu 2 tahun yang luar biasa sulit buat Mama. Ya Mama dari dulu merasakan kesulitan gitu, tapi kehilangan Dadi dan sahabat Mama juga itu sekaligus di tahun yang sama. Tahun yang sama berat rasanya. Itu rasa kehilangannya gimana?
wah, mama jujur, mama menutup diri. Makanya kamu tahu sendiri, mama lebih banyak berada di alam sendiri. Mama bukan mama menutup silaturahmi dengan teman-teman lama, karena kehilangan orang-orang yang kita sayangi, orang yang dekat. Aduh, mama kehilangan Dadi. Terus tahun kemudian almarhum Dea, yang anak-anaknya udah seperti ya adik kamu lah ya, sampai Iko begitu. Mamanya nggak ada, dia mau sama kita. Itu berat gitu. Yeah. Tapi semua orang pasti akan kembali. Kakak boleh jujur nggak sama? Ya. Kayak di tahun itu, tahun 2020, 2019, kakak dan adik-adik kakak gitu, Caroline, Edward, sejujurnya mah merasakan kehilangan mama gitu. Karena mama menyendiri, dan mungkin lebih tepatnya kita bingung gitu, apa sih yang bisa kita lakuin buat mama gitu. Dan kakak seneng banget tahun lalu gitu, tahun ini bahkan mama pulang gitu. Ya. Dalam arti ya kita bisa lihat mama happy lagi gitu. What happened di 2 tahun itu gitu. Ya. Wasn't easy for us as a family. Karena kalau mama ada di rumah, mama masih terbayang. Mama ada rasa ketakutan, tidak bisa membahagiakan kamu dan adik-adik kamu. Mama berusaha melakukan, nggak tahu ya, emang mama di situ ada rasa kok kayak mama nih menyiakan kalian gitu. Sebenarnya mama tidak. Di situ mama merasa sendirian. Ya, Dadi wafat 5 hari setelah ulang tahun, 7 Juli 2018. Almarhum Dea meninggal 20 Mei 2019. Dan 10 hari sebelum meninggal almarhum Dea, dia menyampaikan sesuatu ke mama untuk menjaga anak-anak. Di situ mama kehilangan orang yang suami, sahabat, bahkan seperti adik ya kamu. Dan karena mama tidak menyanyiakan kalian, cuma mama ingin melupakan kesedihan, keterpurukan mama dengan cara ya mama melakukan kegiatan sosial di luar. Dulu mama pernah bilang, mama sudah tidak mau bekerja, mama pingin keluar keliling Indonesia. Tapi kan gak mungkin. Kayak mama melakukan adventure sendiri. Ya sebenarnya sih adventure yang mama lakukan ya di balik itu ada kegiatan sosial. Ya kayak bencana alam, mama langsung bergerak. Terkadang egonya mama tidak minta izin ke anak-anak, boleh nggak mama berangkat ke sini. Dan bahkan mama kadang tidak menghubungi kalian gitu, karena ya begini, kalau mama ada di alam ya tidak bisa dihubungin ya. Di situ ya kakak juga apa ya, yang paham gitu rasa kehilangan, paham rasanya. Kita mungkin sekeluarga tuh takut kehilangan 2 kali sih. Iya benar. Dan apa yang mama lakuin kan bukan sesuatu yang ya aman gitu. Mama pergi sendiri gitu dari dulu. Tapi balik lagi itu mungkin sebuah fase mama gitu, yang akhirnya kita bisa ngobrol lagi, spend time lagi gitu. Dan kakak tuh suka bingung dan
kesel kalau orang bilang kayak lu punya keluarga sempurna gitu, lu dibesarkan dengan privilege, lu kayak gini. Nggak semuanya benar gitu, nggak semua keluarga sempurna gitu. Dan yang bisa dilakuin adalah gimana caranya kita meminimalisir reaksi negatif ketika sesuatu terjadi gitu. Dan kakak bangga banget mama udah bisa menurunkan ego mama untuk bisa berbicara dengan anak-anaknya, kita bisa berdiskusi bersama gitu. Itu sebuah super power dari seorang orang tua loh, Mah. Menurut kakak kayak gitu sih. Tapi mama pernah ada rasa penyesalan dalam hidup mama? Ada. Jadi waktu itu mama tahu kamu marah sama mama ya, karena mama juga jarang di rumah, nggak tahu kemana, kalian khawatir. Sampai akhirnya satu hari kita diskusi bertiga ya sama Edward tapi kamu tidak bisa menerima kenyataan mama, apa yang mama lakukan gitu. Akhirnya kamu memutuskan pergi dari rumah. Mama nggak tahu kamu di mana gitu. Itu mama kehilangan satu orang lagi gitu. Sampai mama nggak bisa tidur. Setiap malam, sayang kamar mama nggak punya balkon. Mama buka jendela, mama duduk di atas genteng gitu. Kayak ya Allah, gue kok gini banget ya. Udah kehilangan orang yang gue cintai. Terus anak gue juga sempat menghilang gitu, nggak ada kabar. Tapi ya itu, kalau kata seorang ibu ya, bukan kita berharap kehilangan, lebih berat kehilangan seorang anak. I'm not going anywhere. Ya. Tapi pernah suatu saat kamu bilang, akhirnya kamu kembalikan saat kita bicara heart to heart, dan kamu bilang, mama harus terima kenyataan. Suatu saat mama akan sendiri. Anak-anak mama akan punya keluarga masing-masing. Mama harus siap dengan itu. Kita nggak bisa sama mama terus. Nah, disitulah mama mulai mungkin selama setahun itu mama kemana aja melalang buana, enggak ya. Akhirnya kita bicara dan mama menyadari, iya ya, kok Atik Lawrence nih yang dulunya wanita anggun dengan barang-barang branded dari atas sampai bawah itu ada, kok sekarang gaya seperti ini gitu. Karena kasihan juga ya anak-anakku ya gitu, mereka juga pingin normal kembali. Kita ada tentang setiap hari Minggu lunch keluar, itu kan mama udah nggak mau gitu, karena mama udah nggak betah dengan hiruk pikuk ibu kota yang kemunafikan orang. Ya itulah yang dibilang mama menyendiri. Seperti itu, saya capek gitu dengan diri tegak, dengan bicara keangkuhan. Itu bukan Atik gitu. Ada saat kapan kita harus meninggikan, tapi saya nggak suka jadi orang yang terlalu munafik gitu. Apa adanya. Ya inilah sekarang lah mama. Ya dia itu menjadi pelajaran juga buat kakak, terutama adik-adik kakak juga untuk ya tidak perlu membuktikan ke orang lain. Karena ya belum tentu itu yang membuat kita bahagia gitu. Mama membutuhkan waktu hampir 50 tahun untuk menemukan kebahagiaannya gitu, yaitu dengan alam, dengan menyendiri, dan kakak membutuhkan waktu untuk memahami bahwa nyokap gue kayak gini sekarang gitu. Ibaratnya hijrahnya mama tuh sekarang ke alam gitu. Dan akhirnya kita bisa nyicipin bareng gitu.
Kakak sih, kakak merasa bahwa kakak nggak sabar untuk nemuin kebahagiaannya kakak. Kakak udah balik lagi, kakak udah nggak muda. Kakak, iya umur kita nggak begitu beda jauh lucunya. Nasihat apa yang mau bisa kasih kakak? Mama coba pikir kamu tetap sayang keluarga. Mama titip adik-adik kamu, karena suatu saat ya kita kan nggak tahu ya. Kalau ya mama sih pengen kita semua juga berumur panjang. Karena berat Kak, kalau ngomong gitu. Jangan sia-siakan keluarga kamu, itu aja. Ya. Kita semua baik-baik aja. Makanya kenapa mama ajak kamu? Karena hal ini kita quality time ya. Karena kan kamu juga sibuk. Terkadang mama juga berpikir, kok anakku sibuk banget ya. Di saat ku di rumah dia nggak ada di rumah. Berangkat pagi, pulang malam mamanya. Jadi kita jarang ketemu dan komunikasi pun kita jarang loh Kak. Mama rindu loh Kak sama kamu. Karena kamu sibuk sekali. Kamu pernah nggak telepon mama cuma nanya kabar atau mama sudah makan, mama sehat? Selama kamu sudah berkarir, kamu lupakan hal itu mama kangen loh Kak. Sampai kadang ya ampun, kadang kan mama nelpon kamu kan ya Kak, terus kamu cuma jawab, ada apa mah? Oh, makanya yang terakhir gitu kan kita juga mau telepon kamu kan, ada apa mah? Kakak meeting. Ya udah, kalau kamu nggak sibuk telepon mama. Terus mama, kamu kan telepon itu mama telepon 5 jam kemudian kamu baru telepon mama. Iya mah tadi, sorry kakak meeting tadi. Kenapa? Mama minta waktu dong Kak, pengen kita jalan bareng. Akhirnya ya sekarang kita bisa ini. Maaf ya mah. Iya, kadang mama ada rasa rindu gitu. Mama kalau di rumah ya, adik-adik kamu tuh udah berdua tuh bikin mama marah, tertawa, tapi mereka seneng gitu buat mama marah. Karena marahnya mama itu bukan marah yang menggodanya, sama lah keusilan kamu. Dan mereka itu nggak mau makan kalau nggak disuapin. Kalau ada mama terus begitu, dua-duanya disuapin. Sampai kita nggak kayak demo gitu, gua nggak mau makan lah, biarin aja gitu. Dia mau nyuapin gitu dua. Dia kakak. Padahal mereka anak mandiri semua. Kakak tuh berharap, sejujurnya, umur kakak balik ke 15 tahun gitu. Jangan dong, siapa yang jagain adik-adik kamu? Soalnya maksudnya, ya kakak juga ngerasa bersalah, nggak bisa Iya, iya. pulang terus gitu. Kakak kerja dari pagi sampai malam. Kalau kakak pulang terus kakak cuma akan makan waktu di jalan gitu. Banyak resiko yang harus dilakuin dan perdebatan kakak tuh banyak pemikiran bahwa gila gue nggak siap dewasa nih gitu. Banyak yang nahan gue gitu. Tapi sejujurnya kakak tuh capek pembuktian gitu, kayak gue bisa kerja keras kayak bokap gue gitu, atau ya kakak juga capek, kakak juga pengen pulang gitu, kakak juga pengen ngobrol sama mama dan Edward dan Caroline. Ya it's not easy gitu kalau gitu. What I do gitu. Tapi balik lagi kayaknya seorang anak hanya bisa ngedefend dirinya sendiri dan justify, tapi pada akhirnya kakak emang harus memprioritaskan mama gitu. Dan harus memprioritaskan waktu gitu, karena kalau emang ada niat pasti ada jalannya. I'll try my best. Ya semoga
bisa begini terus sampai kita tua. Amin. Kita. Bukan mama doang. Karena sejujurnya belakangan ini kakak punggung juga udah mulai encok-encok juga deh. Gak tau. Iya. Sekarang tuh karena kamu sibuk apa, semua tuh serba serius. Bahkan sampai masalah adik-adik kamu nih, kadang mama kasihan gitu sama terutama adik kamu, Edward. Dia dapat nilai jelek. Itu tuh kamu treat adik kamu tuh bukan seorang kakak ke adiknya, tapi kamu kayak seperti ayahnya Edward gitu. Di situ mama sih sedih gitu. Iya. Kadang mama sampai udah kita nggak usah stres. Kakak emang Edward nilainya, Edward akan berusaha Edward akan nilainya bagus di next exam. Oke, nggak usah takut. Tapi kakak mau pulang. Ada kakak ya, ada. Nggak apa-apa. Ayo kita hadapin. Kan kamu salah. Iya sih. Dia dengan kalau udah dibilang plastic smiling. Ya gitu. Kadang mama suka sedih gitu kalau ini. Ya kakak nggak tahu membedakan pendewasaan kakak. Ya kakak seminggu ngobrol sama orang berapa kali gitu. Iya. Kakak nggak pernah ketemu orang yang punya pekerjaan kayak kakak ya. Berbicara untuk hidup ya setiap hari, dan kakak suka lupa memposisikan diri kakak sebagai kakak atau sebagai anak gitu. Itu yang salahnya. Dan kakak senang sih, maksudnya akhirnya kakak bisa jadi kembali seperti anak-anak lagi gitu. Kakak kangen disupirin mama gitu. Makanya kan hari ini mama nyupirin. Iya. Tapi memang kamu tahu mama lebih senang itu. Betul, dan mama nggak pernah percaya kalau kakaknya nyetir. Karena ya itu krangkring, aduh. Makanya kan hari ini Kak tenang. Nggak ada sinyal. Ih, mama senang banget. Walaupun nih sebenarnya adik kamu pada nyari nih. Iya benar juga sih. Ya, tetaplah menjadi anak mama. Mama kangen Kak sama kamu. Ya. Makasih ya. Mama udah menjadi ibu yang baik juga untuk kakak. Selamat hari ibu, Ma. Mama katanya punya surprise buat kakak. Hah? Ada. Kakak nggak tahu, tadi dikasih tahu. Ada sedikit apa buat kakak? Nah, jadi gini. Mama hamil lagi. Bapaknya siapa? Jangan sampai. Bapaknya siapa? Allah. Ya Allah, kayu mana kayu? Ini kayu panas lagi. Bodo amat. Apa, Ma? Dulu waktu Dadi mau nikahin mama, kan Grandpa Harry kan sudah tidak ada. Grandma kamu nggak bisa ke Jakarta, ke Indonesia. Akhirnya menitipkan Leontin, inget yang mau pakai yang seperti jam itu setiap mama itu karena istilahnya apa ya, warisan turun menurun lah. Mama pengen kamu memiliki itu untuk pasangan hidup kamu nantinya. Mama nggak tahu kapan kamu ini, tapi tolong dijaga. Kamu saja itu kan. Mama pikir kamu sudah biar kamu menjadi kakak dari adik-adik kamu. Ayo, jangan menjadi beban buat kamu karena Edward
masih anak-anak, kalau kamu memang sudah berniat ingin memiliki, ya berniat berumah tangga, lakukan. Jangan ditunda. Jangan memikirkan karena Edward masih kecil apa. Ya. Memang berat. Mama juga berat. Tapi ya, kan kamu yang bilang, suatu saat juga mama akan sendiri. Anak-anak mama tidak akan ada yang tinggal sama mama. Maafin kakak. Kasih. Try so hard gitu dari kakak kecil sampai dewasa gitu, dan mama sekarang sendirian masih berjuang untuk selalu ada untuk kita bertiga, dan di saat bersamaan juga membuat mama senang melakukan apa yang mama lakuin gitu. Jadi inspirasi buat anak-anak mama juga gitu, kandung ataupun enggak karena banyak anak mama yang sebetulnya bukan ya dalam arti banyak yang mama asuh juga. Itu sih yang mungkin kakak bisa bilang makasih ke mama. Ya, mau juga terima kasih kalian telah memberikan kepercayaan mama untuk melakukan hal yang mungkin buat kalian awalnya bingung ya, kenapa sih mama sering di luar membantu banyak orang, apalagi anak-anak yang bukan dibilang anak kandung tapi mereka adalah anak-anak mama. Ya mungkin kata terima kasih nggak cukup gitu untuk cara mau membesarkan kakak terutama. Makasih ya. This is a gift from my grandmother, just for my father as well. And my mother said she would want you to have it. What is that? It's a pocket watch from early 1900. It's for you to keep. Takut aku. It's now yours. My future wife. So cute. Huh? Thank you, Daddy. Thank you, Tante Ati.